bikin, nggak semua juga. Nggak orang Kristen. Standar ganda kamu itu, Zaki. Kalau kamu menggunakan bahasa Al-Quran ini, contoh gini, kalau ada orang Kristen mengikuti setan, tahluk kepada setan, tunduk patuh kepada setan, berarti dia mempertuhan setan kan? Sesat, kayak orang Kristen sesat. Iya, berarti namanya mempertuhan setan, betul? Ya betul. Nah, kalau ada Muslim patuh, tahluk, tunduk, mengikuti iblis, berarti dia mempertuhan iblis nggak? Iya, sesat. Nah, sekarang kalau ada orang Muslim tunduk, patuh, tahluk kepada seorang manusia, mengikuti manusia, berarti mempertuhan manusia itu nggak? Enggak. Nah, makanya sudah saya bilang mereka ini standar ganda. Itu mengikuti ajaran Mas Edis. Mas Edis itu sebenarnya paham. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan manusia? Hah? Ada nggak orang yang mempertuhankan manusia? Ada orang Kristen mempertuhankan Oke, manusia. kenapa disebut mempertuhan manusia? Karena dia berbuat apa? Karena dia berbuat, itulah sesat tadi saya bilang. Iya, dia ngapain terhadap manusia itu? Dia itu. Udah, kamu tidur di bawah sana, Jaki. Belajar dulu kamu. Belajar dulu kamu. Makanya teman-teman, saya ini ya udah bolak-balik menjelaskan kepada orang Islam. Kalian itu mempertuhan Muhammad yang di kuburan sana. Bahasa Al-Qur'annya, kalian itu menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Dan yang ngakuin itu bukan cuma 1-2, yang mengakuin itu banyak Muslim. Makanya kau belajar. Ayo, saya undang Ustadz kemari sini. Ayo, nih. Nanti bahasanya itu lagi. Tapi memang itu terus bahasanya teman-teman. Karena memang itulah inti dari perdebatan Islam dan Kristen. Orang Islam itu protes, kita mempertuhan Yesus. Tapi mereka nggak sadar, mereka mempertuhankan Muhammad. Gitu. Iya, Faris Al-Farisi, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Faris. Ini sudah 26.000 orang nih yang nonton. Halo Faris. Ya. Ya, silakan. Anda Muslim? Muslim. Silakan nyalakan kamera. Ayo. Silakan. Kok gak bisa? Nggak bisa. Sudah malu dia jadi orang Islam. Bukan malu. Oke, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam. Kalau kamu nggak malu, saya sarankan sama kamu besok kau panggil tukang loak. Kau panggil tukang loak itu besok. Jumpa aja kau ya. Kau jumpa aja udah sini. Kau tidur di bawah sana, suruh nyalakan kamera. Teman-teman yang Muslim, kalau kamu naik ke sini, terus kamu malu nyalakan kamera, kamu jangan naik. Yang nyuruh kamu naik ke sini siapa? Kalau kamu naik ke sini, nyalain kamera kamu. Mau kamu pakai kacamata kayak, mau kamu yang penting nyala kacamata kameramu, ngadep ke wajahmu. Nggak apa-apa kamu pakai kacamata kayak saya, nggak apa-apa. Ya, ayo silakan. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan naik. Kamu nonton aja. Siap-siap besok panggil tukang loak untuk mengangkut kitab-kitab yang kau baca dari rumah itu. Ya, silakan. Kita kasih naik ada paracetamol. Sebenarnya saya nggak mau naik-naikkan orang yang pakai nama-nama palsu begini. Ini apa? Paracetamol, apakah Anda Muslim? Halo. Baik, ini langsung saya turunkan yang kayak gini-gini ya. Langsung saya turunkan. Kalau yang kayak gitu saya turunkan. Karena itu akan membuang durasi kita, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Daltung. Ya, Daltung. Selamat malam. Ya, Daltung, silakan nyalakan kamera Anda. Muslimah. Lagi minum tua. Baik, saya turunkan lagi.
Saya turunkan. Teman-teman, kalau kalian tidak memiliki tujuan yang jelas, kalian jangan mengajukan permintaan naik ya. Nanti kalau langsung saya turunin, kalian jangan sakit hati pokoknya ya. Jangan sakit hati. Oke, kita kasih naik ada Asteri Nirwana. Ini udah pernah naik sebelumnya nih, Asteri Nirwana. Terima kasih Zen, terima kasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih banyak ya. Oke, Asteri Nirwana, selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Asteri Nirwana. Kayaknya kemarin-kemarin sudah pernah naik ya Bang ya? Sudah. Sebentar, saya naikkan sedikit tulisannya. Oke. Asteri Nirwana. Saya mau nanya dulu nih, Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Penuhan Allah. Bang, penuhan itu apa sih? Menuhankan itu apa? Orang yang mempertuhan itu maksudnya gimana? Tuhan itu kan sang pencipta. Ditanya Tuhan itu orang yang mempertuhan tahu mempertuhan tahu nggak? Bedanya Tuhan dengan mempertuhan tahu nggak? Sama aja itu Bang. Mempertuhan itu seperti apa? Nirwana, kamu kemarin saya udah ingat saya sama kamu. Kemarin kan sudah saya pesan sama kamu. Kalau kamu mau naik ke sini, kamu siapin Quran, bener nggak? Iya. Udah kamu siapin Quranmu? Udah di kepala. Oh, di kepala. Coba bacakan di kepala ya, kamu bilang ya. Bacakan surat Al-Jathiyah nomor 23. Udah Bang, nggak usah suruh saya baca, untuk apa? Ada hadiah buat kamu. Ini hadiah buat kamu nih. Itu hadiah buat kamu. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Teman-teman jangan berharap ada orang Islam yang ngerti agama Islam, ya. Saya pastikan teman-teman tidak ada di bawah kolong langit ini orang Islam yang ngerti agama Islam. Saya pastikan. Saya sudah 13 tahun berdiskusi dengan orang Islam. Apakah kalian masih menyaksikan pengalaman saya yang 13 tahun? Saya belum pernah ketemu dengan orang Islam yang ngerti agama Islam. Camkan itu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebentar. Yuda. Ya, selamat malam Yuda. Halo Yuda. Macet lagi. Oke, kita turunkan ya. Kita turunkan. Ini Carlina ini kemarin kayaknya sudah naik. Ini coba kita kasih naik lagi. Carlina, kayaknya dia belum puas nih Carlina. Oke, selamat malam Carlina. Bentar ya, pakai kerudung dulu. Kenapa tidak dari tadi? Carlina, kenapa perempuan pakai kerudung? Ya karena menutup aurat. Ini bukan kerudung sih, kerudungku di lemari. Aku soalnya tadi nggak niat-niat pakai kerudung. Aurat. Menutup aurat. Aurat itu apa sih? Enggak, aurat itu. Aurat itu enggak. Aurat perempuan itu dari rambut. Dari rambut ke kaki tuh, mata kaki itu termasuk aurat. Dari rambut ke mata kaki. Kenapa orang Islam kalau ngomong Qurannya itu nggak pernah dipakai, nggak ada gunanya? Maksudnya Quran dipakai itu gimana ya?
Tadi kan kamu mengatakan bahwasanya aurat itu dari rambut ke kaki. Betul. Dalilnya di mana? Karena itu dosa. Para ulama Dosa. mengatakan Kalau muka aurat nggak? muka enggak. Kalau Muka rambut enggak. Tadi katanya aurat. dari rambut ke kaki aurat. Gimana sih? Iya, tapi Kayaknya kalau ngomong sama muka orang enggak. Islam ini ya kayak gini teman-teman. Siap-siap makanya teman-teman. Kalau kalian nonton, lihat kelakuan orang Islam, siapin paramek. Udah saya bilang siapin paramek. Tadi sore saya nggak siapin paramek. Karlina, kalau kamu belajar agama Islam, dasar Islam itu adalah ABCD itu apa sih? Ya ABCD. Ya Islam huruf. adalah begini, Huruf. begini dan begitu. Dasarnya itu apa? Untuk menjelaskan Islam itu begini dan begitu. Congor muka, congor orang kah, atau apa yang dijadikan dasar? Yang dijadikan dasar apa? Mencontoh tauhid Nabi. Orang Islam itu kalau mau masuk surga mencontoh tauhidnya Contoh baginda Muhammad. Nabi Muhammad. Harus menikahi anak di bawah umur ya. Menikah di bawah umur boleh sah. Menikahi disahkan anak kalau di bawah menurut umur. agama. Menikahi di Tapi bawah kalau umur menurut- sih ini orang gimana sih? Tahu nggak bedanya menikah di bawah umur dengan menikahi anak di bawah umur? Saya juga ada. Ada saudara saya menikah 12 tahun. Kalau menurut agama itu Karlina, sah-sah saja. kamu tahu nggak Tapi kalau bedanya menurut- menikahi anak di bawah umur dengan menikah di bawah umur? Siap-siap sakit maksudnya kepala gimana kalian. ya? Kalau Udah di kamu di bawah bawah dulu. umur itu Kamu belajar dulu, meningkatkan intelijensi kamu. Saya sakit kepala ngomong sama kamu. Ayo sabar ya, sabar. Saya kan sudah bilang teman-teman, kita ini mencari orang Islam yang ngerti agama Islam itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Susah, bayangin 13 tahun saya nggak ketemu loh. 13 tahun. Masa kamu mau maksa saya menyimpulkan orang Islam ngerti agama Islam? 13 tahun saya sudah berdiskusi dengan ratusan ribu orang Islam. Nggak ada satupun dari mereka yang ngerti agama Islam, nggak ada. Terus Anda suruh saya mau simpulkan orang Islam ngerti agama Islam? Enak aja loh. Kesimpulan saya adalah tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam, nggak ada. Kalau dia ngerti agama Islam, otomatis dia akan meninggalkannya. Ayo silakan, yuk ajukan permintaannya. Udah ada M Hafiz RG. M Hafiz RG. Ya, selamat malam M Hafiz RG. Selamat malam, Edis. Ya, silakan Hafiz, nyalakan kamera Anda. Oke, Edis. Tuh, sudah saya kirimkan itu permintaan. Enggak payah kau kirim, sudah masuk aku. Hafiz, kenapa kamu gelap-gelapan? Nanti kamu jadi nabi lagi kayak Muhammad. Saya gelap-gelapan ini karena Yesus. Ya. Gitu. Daripada bilang Dalilnya di mana gelap-gelapan karena Yesus? Karena Yesus ngomong dia utusan, bukan Tuhan. Kan nggak nyambung kan? Saya malam. Kamu saya tanya kenapa kamu gelap-gelapan? Gelap-gelapan karena Yesus. Aduh, kamu ini gimana sih? Karena- Coba belajar nyambung dulu. Karena waktu itu Yesus kan tidak ada PLN. Nah, saya mengikuti Yesus. Nggak ada PLN. Terus gara-gara Iya, nggak ada ada. PLN gelap-gelapan. Iyalah, yoi. Terus Muhammad jadi nabi di mana? Aku mau tanya dulu sebelum kau nanyaku.
Bener nggak Muhammad jadi nabi di Gua Hira? Benar enggak Yesus itu utusan? Benar. Nah, berarti benar juga. Yang bilang Yesus bukan utusan siapa? Yang bilang Nabi Muhammad dari Gua Hira siapa? Sumber-sumber Islam mengatakan Muhammad jadi Yesus nabi sudah di Gua Hira. mengatakan Yesus itu adalah utusan untuk Bani Israel. Kau Tuhan kan, Edis? Baik, Itu baik. salahnya. Kita jawab ya, kita jawab. Jawab. Baik. Itu jangan lari-lari. Kamu bertanya kepada saya, apakah Yesus itu utusan kepada Bani Israel? Jawabannya betul. Lalu kenapa kamu tuhankan? Kan itu pertanyaanmu. Betul. Makanya kalau baca jangan di tengah saja, baca sampai selesai. Setelah Kenapa kau Yesus, bilang itu? boleh saya Dengar dulu, bicara? Aku Boleh tahan saya dulu, bicara? Ayo, lanjut. Setelah Oke. Yesus naik ke surga, waktu Yesus hendak naik ke surga, dia memerintahkan kepada murid-muridnya supaya jadikanlah segala bangsa menjadi muridnya. Kata siapa itu? Kata Yesus, ketika Yesus naik ke surga, dia memberitakan supaya menjadikan seluruh manusia yang ada di kolong langit ini menjadi muridnya. Nah, terus aku jawab ya, kenapa Yesus ngomong saya ada utusan? Itu kan antara ayat ke ayat itu Nggak pernah Yesus ngomong begitu. Kau ini bisa baca Bible apa enggak kau nih? Ya sudah, silakan di mana? Nah, Yesus kan sudah jelas saya adalah utusan untuk Bani Israel. Perkataannya Jelas bukan sudah seperti itu. Nah, terus Perkataannya jelasin. bukan seperti itu. Jelasin. Perkataannya adalah aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Itu perkataannya. Jangan Jelaskan kamu itu rubah-rubah perkataannya. Jelaskan utusan itu. Kenapa ayat Iya, berikutnya terus berubah? kalau Yesus utusan itu berubah lagi? gimana? Masalahnya di mana? Ya masalahnya, ya pertama Masalahnya itu utusan. kamu tetap mempertuhan Muhammad gitu loh. Bukan, kamu salah mempertuhankan anak manusia. Itu masalahnya. Terus kamu nggak mempertuhankan anak manusia? Muhammad anak manusia nggak? Kami tidak menyembah Muhammad, selama ini kami menyembah Allah. yang di Oke, atas. baik. Kita mulai ya. Tenang dulu, tenang. Kau ya tenang, kau ya Oke, tenang. Aku ada tenang. nggak orang yang mempertuhan setan menurut Al-Quran? Kamu makin gelap-gelap saja, bisa nggak kamu cari tempat dulu? Cari tempat, duduk yang bagus, baru kita diskusi. Ngomong gelap-gelap. Gak usah ngomong masalah gelap, kan jelas nampak ini. Kalau Baik. kacamata kamu Iya, kadang-kadang kamu nggak hijau. terlihat. Kadang-kadang wajahmu tak terlihat, makanya kamu jangan gerak-gerak. Mata kau tak terlihat lagi, Dis. Mata kau tak nampak. Baik. Pertanyaan Apa, saya lanjutkan. Ada atau tidak orang yang mempertuhan setan di dalam Al-Quran? Tuh kan nggak kelihatan lagi kan? Kamu nggak percaya. Kamu jangan gerak-gerak. Saya baca Bible kau ini sambil baca. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya menurut Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Saya tunjukkan sama kamu. Makanya saya bilang orang Islam ini tidak tahu mempertuhan itu apa. Dosa framing dulu, buka. Oh, baik, saya tunjukkan. Sabar, saya tunjukkan. Kita ngomong di sekolah Kita kuliah. harus bersabar teman-teman dan mengajarkan mereka terus-menerus soal Iya, ini. harus sabar, Karena jauh. orang Islam itu nggak sadar mereka mempertuhan mayatnya Muhammad. Tidak sadar mereka mempertuhan anaknya manusia. Saya balikin dulu kamera saya. Buka, jangan Baik. framing. Kamu saya suruh baca dulu ya. Orang Islam baca Quran nggak dibaca artinya teman-teman, makanya jadi seperti ini. Baik. Kalau buka hadis itu salah. Kau Coba bisa baca ini Al-Quran, tidak? ini Al-Quran atau bukan? Kau bisa baca Al-Quran atau tidak? Sebentar, saya tanya dulu sama kamu. Ini Al-Quran atau bukan? Ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Terjemah lagi. Ya ampun. Oke, baik. Artinya aja kalau begitu. Coba kamu artikan. Itu Arab gundul. Coba, katanya kamu nggak mau terjemahan. Coba baca ini dan artikan. Coba. Kau yang paham, kau yang paham. Kalau aku jelas aku paham. Kau yang aku ini mualaf, kau belajar. Tadi saya suruh baca artinya, kamu tidak mau. Sekarang kamu mau ke Arabnya, mau ngeles. Aku mualaf, Bis. Bukan kayak kau, aku mualaf.
dari Katolik. Mualaf, namamu saja sudah Hafiz Muhammad Mualaf. Memang orang Islam kerjaannya bohong aja. Baik, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Nih, Oke. coba kamu baca ini. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tidak ada. Ini berarti bohong ayat ini. Bukan bohong, itu hadis. Ini Quran, ini hadis gimana sih? Beda. Ini katanya hadis. Sebentar saya tanya dulu. Hafiz, ini Quran apa hadis? Itu Quran, cuman Terus yang tadi kau bilang hadis. Itulah bedanya kau sama aku. Makanya aku pindah dari Katolik ini gara-gara kau lagi. Kau trending terus. Kau tidak paham tapi Dengar, Hafiz, pelan-pelan ngomongnya kita, biar diskusi kita dengan bagus, ya. Dengar. Ini saya pastikan dulu, ini Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Dikatakan di sini, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Setahu saya ya dalam Islam, saya mengenal Islam ini baru kan. Setahu saya tidak ada. Berarti ayat ini bohong. Saya dari Katolik dis. Paham kau? Saya nggak nanya kamu mau dari Katolik, mau dari mana. Yang saya tanya, apakah ayat ini bohong? Bukan bohong, itu salah terjemahan. Salah Menurut saya. terjemahan. Kita salah, maksudnya gini ya. Kita harus baca Quran itu. Oh ya setahu sudah, saya ini, artinya anunya aja Arabnya kalau gitu. Yuk, kamu baca. Saya ini ku bilang mu'alaf dis. Itu namanya alif. Makanya saya bilang teman-teman, seandainya orang Islam ngerti Al-Quran, mustahil dia akan Islam lagi. Saya balik lagi dulu kamera saya. Kamu baca Quran nggak bisa ditunjukin terjemahan Al-Quran, kamu bilang salah terjemahan. Terus apa yang mau saya diskusikan sama kamu? Kau yang tidak pandai diskusi, kau tahu framing. Jelas-jelas saya mu'alaf dis. Raja Gugu. Raja Gugu. Katolik. Hafiz, namamu, oke, nama aslimu siapa? Edi Raja Gugu. Edi Raja Gugu. Baik, coba kamu berbahasa Batak dulu coba. Nenek moyang aku yang Batak dis. Jadi memang teman-teman ya, saya sudah pengalaman ngobrol dengan orang Islam itu 13 tahun. Ya kayak begini, orang Islam itu kayak begini. Bohong boleh, berdusta boleh dalam 3 hal. Walaupun maling, walaupun berzina masuk surga. Yang penting syahadat. Iya kan? Jadi kalian jangan heran, memang kayak begini kelakuan orang Islam. Bagaimana? Itu. Nenek moyang. Jadi mereka itu akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain, teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya cuma pesan sama kamu gini aja, Hafiz. Bertobatlah kamu ya, bertobat. Kalau kamu masih penyembah Muhammad, kamu akan jadi seperti ini terus. Ya, berhentilah kamu mempertuhan anaknya Aminah itu. Jangan kamu mempertuhan anaknya Aminah, nanti kamu jadi seperti ini terus, bohong terus. Kenapa kau panggil-panggil anaknya Aminah? Ya Rasulullah, dengarlah doa kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang udah mati di kuburan kau panggil-panggil. Kenapa kau bertuhankan anaknya Aminah itu? Jelas gini. Salah tadi. Jelas gini. Udah kau di bawah sana. Bohong, dusta. Itulah kerja kalian ini. Disuruh baca Al-Quran nggak bisa, ngakunya mualaf.
Padahal Islam sejak lahir. Oke, yuk coba Muslim, kalian nggak malu ngeliat teman-teman kalian seperti itu? Malu nggak kalian? Oke, kita kasih naik ada Abu Harun. Abu Harun. Jangan permalukan diri kalian ini loh. 27.700 orang. 27.700 orang yang nonton. Nggak malu kamu nipu-nipu begitu? Mentang-mentang Muhammad membolehkan kamu bohong, kamu langsung bohong. Ya, Abu Harun, silakan nyalakan kamera. Halo, selamat malam, Bang. Selamat malam, Abu Harun. Saya Saya konfirmasi dulu nih. Penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Ini saya penuhan, nggak ada penuhan Yesus, Nabi Muhammad itu. Saya mau. Berarti Anda tidak mempertuhan Muhammad nih? Ya, Muhammad bukan Tuhan atau? Ini saya ngomong sama orang Islam ini harus pakai bahasa yang paling dasar sekali. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Ya, terus? Kamu akui nggak ayat itu? Ya, terus? Terus bagi mereka itu hawa nafsunya itu Tuhan mereka nggak? Yang mempertuhankan hawa nafsu itu mengikuti hawa nafsu. Iya, Kalau berarti bagi mereka dapat tenang. Berarti bagi mereka Tuhannya siapa? ya itu mah bukan masalah Tuhan. Kan? Tuhannya ya mulai. Allah. Dengar. Ayat Al-Quran berkata di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya orang-orang ini? Bukan begitu maksudnya. Jadi ente itu harus belajar penafsiran. Mempertuhankan nafsu itu berarti mengikuti syahwat. Nah, Oke. Berarti Tuhannya mereka siapa kalau begitu? ya itu nggak nyambung kamu pertanyaannya. Belajar. Abu, apakah semua manusia menjadikan Allah sebagai Tuhan? Ya tidak. Sesuai Tidak. dengan- Ada sebagian yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan kan? Bukan seperti itu maksudnya itu. Kalian semua Seperti itu. Tuhan itu Saya balikin dulu kita- kamera saya ya. Bos, Kita ngomong sama orang Islam ini memang di sini terus. Ini aja orang Islam gak lulus-lulus. Coba. Ini saya tanya dulu. Tadi kata temenmu yang tukang tipu itu katanya ini hadis. Saya tanya, ini hadis apa Al-Quran? Yaitu Al-Quran. itu Al-Quran. jelas. Apa dikatakan di sini? Ya. Saya baca aja. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti menurut Al-Quran ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nggak ada. Nggak ada. Gini, bos. Berarti Gini. tidak ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Bukan begitu. Jadi kamu menafsirkan. Enggak, saya tanya dulu, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ya ada. Kalau misalkan Ada. Berarti Tuhannya orang ini siapa? itu nggak nyambung Nggak pertanyaannya. nyambung. Ayat Quran memang nggak nyambung. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia Islam. Itu yang tidak. Abu, kamu dengerin omongan saya. dengerin Tidak dulu, mungkin dengerin dulu. seseorang itu waras di detik yang sama dia Islam. Mustahil. Saya tanya dulu sama kamu. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kamu tahu nggak maksud terjemahannya itu? Itu kan ada tafsirannya. Ya sudah, saya mau belajar lah sama kamu. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Saya mau belajar. bukan- Gimana? Coba kamu yang jelasin bukan sekarang. ngaji, ini aja. Coba kamu yang jelasin sekarang. Gimana? Oke. Orang-orang yang menyembah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan itu maksudnya itu orang yang mengikuti menyembah seolah mengikuti syahwatnya. Hawa nafsunya disembah. Sesuatu. Iya, Gimana dia sesuatu menyembah? yang Dia sholat gini misalkan- kepada hawa nafsunya.
Bukan begitu, itu nggak nyambung. Begitu ya, hawa nafsu. Makanya gini. Ya hawa nafsu begitu. Begitu atau gimana? Enggak begitu. Nah itu Terus gimana? sudah tidak nyambung. Terus gimana? Jadi hawa nafsu itu banyak, syahwat di dunia ini kan banyak. Misalkan ya, kita lebih meninggikan keinginan bermaksiat ketimbang kita. Baik. Berarti orang yang menyembah hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu adalah orang yang mengikuti tahluk, tunduk, dikendalikan hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu itu kan buat setan kan, yang mengajak kita kepada keburukan. Jadi nafsu itu banyak. Bos. Berarti orang yang menyembah hawa nafsunya. Bos, Ini kalau ngomong bareng-bareng siapa yang mau didengar? Kan itu Al-Quran. Kalau kita ngomong bareng-bareng yang mau didengar siapa? Makanya itu kan kamu tanya Al-Quran. Jadi saya dulu yang jawab. Silakan. Jadi syahwat itu kan banyak. Ada syahwat yang membawa kita kepada keburukan, ada juga syahwat yang membawa kita kepada kebaikan. Misalkan, saya nggak mau menafsirkan secara bahasa Al-Quran karena saya bukan ahli tafsir ya. Misalkan abang nih, abang menurut keyakinan abang misalkan, abang diajak untuk Kamu jangan lari kemana-mana dulu. Saya mau tanya, orang yang mempertuhan atau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan tuh gimana? Makanya dengerin dulu, saya jelasin dulu. Jadi syahwat itu, kalau kamu mengikuti syahwat, misalnya kamu mencuri macam kamu terus mencuri, nah itu bagian syahwat. Jadi yang itu berarti mempertuhan hawa nafsu. Hawa nafsunya. Jadi ada juga nafsu yang baik, itu nafsu mu'atminah. Misalkan kalau saya sebagai muslim bang ya, misalkan kita sering berbuat baik, kita Oke, kita lanjutkan ya. Soalnya dia udah kemana-mana. Yang saya tanya, apa pengertian mempertuhan hawa nafsu? Lari dia ke sana kemari. Oke, evidence. Evidence, selamat malam. Evidence. Baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik ada. Sabar teman-teman. Asrun. Asrun. Ya, selamat malam Asrun. Ya, selamat malam. Ya, Assalamualaikum. penuhan Muhammad atau penuhan Yesus? Saya tidak bertuhan sama Muhammad dan tidak bertuhan sama Yesus. Saya bertuhan kepada Allah. Tidak bertuhan sama Muhammad. Baik, coba nyalakan kamera. Kita harus sadarkan nih orang muslim ya, bahwa mereka mempertuhan anaknya Aminah. Silakan. Asrun. Oke. Ya. Jangan setengah Asrun, jangan gini. Jangan gini. Nah, gitu Asrun. Asrun. Kamu tadi bilang kamu tidak mempertuhan anaknya Aminah. Betul? Iya. Jadi Kamu tidak mempertuhan Muhammad. Saya mau bertanya, boleh. Tenang dulu Asrun, tenang. Tenang. Asrun, bisakah? Coba kameramu bisa nggak kamu taruh dulu HP-mu? Biar nggak begini. Coba bisa nggak kamu taruh HP-mu biar jangan goyang-goyang? Bisa? Taruh dulu, tenang. Tenangkan dirimu, tarik napas. Hembuskan napas. Udah tenang? Bisakah saya bertanya, Bang? Sudah tenang? Sudah, Bang, sudah. Oke. Kamu tadi berkata kepada saya, kamu tidak mempertuhan anaknya Aminah, betul? Iya. Oke. Saya mau tanya dulu sama kamu ini. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya menurut Al-Quran? Tidak, Bang, tidak. Tidak ada. Pantas mereka nggak sadar mempertuhan anaknya Aminah. Baik, saya balikan kamera saya. Ini ayat Al-Quran. Makasih Bang Jembret, makasih Bang. Ini ayat Al-Quran Bang. Ya. Ini surat Al-Jadsiyah nomor 23.
Ini terjemahannya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menurut kamu ini ayat Qurani ngada-ngada nggak? Tidak bang, tidak. Tidak. Berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tidak, tidak. Tidak ada. Berarti ini omong kosong. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itu Al-Quran itu maunya abang itu harus mempelajari itu dari awal ayat. Maunya awal, ayat abang 1 itu sampai mempelajari ayat itu dari awal. Oke, saya bersihkan dulu kamu ya. Hachi. Nah, itu. Kenapa orang Islam tidak pernah tahu kalau dia mempertuhan Muhammad? Sorry, saya sampai kegelapan. Kenapa orang Islam tidak tahu dan tidak sadar karena kalau mereka mempertuhan Muhammad? Karena mereka nggak tahu makna menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Mereka nggak tahu itu. Menurut otak mereka, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan maksudnya menjadikan sesuatu sebagai pencipta langit dan bumi. Makanya obrolannya nggak pernah nyambung. Gitu loh. Ya? Aduh. Coba kalau kalian itu baca Al-Quran, baca artinya. Jangan artinya itu kalian cuekin. Akhirnya kalian tidak pernah tahu isi Al-Quran itu. Baca terjemahannya. Gimana sih? Fredolin Gultom. Dari tadi Fredolin Gultom ini ngantri terus nih. Coba Muslim atau penyembah Muhammad jangan-jangan ya. Fredolin Gultom silakan nyalakan kamera. Fredolin Gultom silakan nyalakan kamera. Gue nyambung. Silakan nyalakan kamera. Baik. Tidak nyambung, saya turunkan. Turunkannya. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi ya teman-teman ya. Channel ini itu diperuntukkan untuk diskusi lintas iman antara saya dengan yang muslim-muslim. Kalau kalian Kristen naik ke sini, kalian nanti mau ngapain? Ya. Saya bukannya kejam, bukannya apa-apa, supaya diskusi kita ini sesuai dengan peruntukannya, ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Ahsin. Coba kita kasih naik Ahsin. Yuk, muslim yang waras yuk, silakan naik. Silakan muslim yang waras, ajukan permintaan naik. Sedangkan kepada teman-teman yang Kristen, teman-teman cukup mendukung saya itu dengan cara ikuti akun saya yang asli. Ini ya, saya mau pengumuman nih, mau pengumuman sekali ya. Teman-teman sekalian, bentar saya ganti dulu background saya. Teman-teman sekalian, ada kurang lebih 160 akun Edis TV dan semuanya itu palsu, teman-teman. Makanya pastikan Anda mengikuti akun asli saya. Karena sudah banyak sekali akun-akun palsu ini itu memakan korban. Kadang-kadang mereka inbox kalian, minta sesuatu dari kalian. Kadang-kadang ada di antara mereka ini yang jualan, ada jualan kacamata lah, jualan ini, jualan itu. Saya tidak pernah jualan di TikTok, jualan kacamata kayak, jualan buku, jualan apapun, saya nggak pernah ada. Jadi saya pastikan akun-akun yang mengatasnamakan nama saya, tapi dia jualan atau dia inbox kalian minta sesuatu, saya pastikan itu akun palsu. Makanya follow akun saya yang asli. Akun saya yang asli per hari ini itu followersnya sudah hampir 500.000. Ya, pastikan kalian memfollow akun asli saya. Lihat, cek berandanya, di situ ada followersnya atau pengikutnya. Kalau pengikut itu nggak bisa dipalsukan.
Dan kalau saya siaran itu seperti ini, video asli, bukan layar yang direkam-rekam begitu atau suara begitu. Jadi pastikan Anda memfollow atau mengikuti akun yang asli. Ya. Oke, sekian pengumuman dari saya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Bayangin teman-teman, ada 160. Jadi orang bikin Edis TV itu gampang. Ya, dalam 5 detik Anda bisa bikin akun Edis TV. Tapi followers itu tidak akan mungkin bisa kalian akal-akalin. Ya, kecuali Anda punya akun yang followersnya sudah 500.000, terus Anda ubah namanya. Nah, bisa jadi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, bagaimana caranya untuk mengetahui akun asli saya? Cari saja di kolom komentar. Tulisnya begini, ya. A begitu ya. Tahu kan? A terus begini. Nah, itu Edis TV asli. Itu kata kuncinya cuman itu. Selain daripada itu akun palsu, ya. Jadi teman-teman follow akun yang asli. Oke, teman-teman ya. Seperti itu. Sekali lagi nih, biar saya upload di video saya ya. Saya jadikan VT saya. Teman-teman sekalian, ada 160 lebih akun Edis TV tapi palsu semua, teman-teman. Ada sebagian dari mereka yang inbox kalian minta sesuatu, ada sebagian dari mereka yang jualan kacamata lah, jualan buku lah, jualan apa. Saya pastikan semuanya akun-akun palsu semua. Ya, saya tidak pernah jualan kacamata, jualan buku, jualan apapun saya nggak pernah. Kalau ada Edis TV, inbox kalian minta sesuatu, saya pastikan akun palsu. Saya nggak pernah inbox seseorang minta sesuatu, sama sekali nggak pernah. Ya, jadi teman-teman, kalau ada Edis TV, tapi bukan akun saya yang ini, yang sekarang kalian lihat ini, itu akun palsu. Cara ciri-cirinya adalah akun asli saya itu followersnya sudah 500 ribuan. Ya, jadi saya hanya mengikuti satu orang. Dan itu juga Edis TV juga. Dan itu juga asli. Jadi hanya ada 2 akun asli saya. Yang ini dan yang saya follow di beranda saya. Ingat, followersnya 500 ribuan. Ya, sekian info dari saya. Kita mulai ulang kembali. Oke ya, karena sudah mengkhawatirkan ini akun-akun palsu yang bodong-bodong ini ya. Kita lanjutkan kembali. Ada sebentar. Andang Jaya. Oke, Andang Jaya. Oke, Andang Jaya. Selamat malam Andang Jaya. Ya, selamat malam Bang Edis. Iya. Andang Jaya, silakan nyalakan kamera. Bisa Bang Edis? Belum nyala. Nah, gitu kan Kak. Ya, Andang Jaya, saya konfirmasi dulu, Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Bukan kedua-duanya bukan. Nah, kan? Di KTP tertulis apa? Islam. Berarti penuhan Muhammad. Nah, Anda mengklaim seperti itu, Abang. Bang, Kok bisa? menuhankan itu apa menurut Al-Quran? Menuhankan itu menyembah. Menuhankan itu menyembah. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, seperti yang saya tonton barusan, ya ada. Ada, berarti dia menyembah hawa nafsunya? Ya ada, tapi termasuk bukan kategori Sebentar, Islam. gimana? Ya. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ada, sesuai. Oke, berarti menurut definisi Anda, orang yang mempertuhan adalah orang yang menyembah, betul? Orang yang mempertuhan. Kan gimana? Anda tadi yang bikin definisi loh. Ya. Barusan tadi Anda mendefinisikan orang yang mempertuhan
adalah orang yang menyembah. Ya. Mau diralat atau enggak? Ya, tetapi itu yang menyembah bukan kategori Islam yang baik itu. Sudah. Saya nggak tanya itu dulu. Kita bicara dulu definisi. Ya, ya. Kita bicara definisi dulu. Ya. Berarti orang yang mempertuhan adalah orang yang menyembah, betul? Iya, ya, betul. Oke, ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Ada. Oke, berarti mereka menyembah hawa nafsunya. Sebagian ada. Tidak semua Islam itu baik-baik semua memang. Saya nggak ngomong orang Islam. Saya jangan nanya dulu. Ini siapa? Jangan nanya lu. Kita bicara definisi dulu. Belum saya temui. Anda saya bilang kan, nggak ada orang Islam yang waras. Berat. Bang, gini. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu, kita harus mendefinisikan dulu. Gini contoh. Ini ada barang nih, ada dua barang. Dengar dulu, tenang. Ada dua barang nih. Ini ada barang nih, ini ada barang begini. Ini ada barang begini, ya. Terus kita mau simpulkan, yang manakah yang gelas? Kita harus simpulkan dulu. Apakah gelas itu? Gelas adalah bla bla. Baru kita simpulkan. Di antara dua barang ini mana yang gelas? Nah, saya mau simpulkan dulu. Kamu kan tadi mengatakan kamu tidak mempertuhan Muhammad kan? Ya, betul. Nah, makanya kita ngomong dulu, mempertuhan itu apa? Apa mempertuhan itu? Mempertuhan itu adalah ada yang mengikuti, ada yang menyembah. Contohnya, saya mempertuhankan Allah, saya menyembah Allah, begitu. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Mempertuhankan tidak harus. Dengar, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada, berarti dia menyembah hawa nafsunya. Mempertuhankan tidak nah, sekarang nggak menyembah gimana sih? Tadi katanya mempertuhan menyembah. Mempertuhankan itu maknanya luas Bang Ede. Iya, makanya apa makna mempertuhan? Mempertuhankan ada yang sekedar mengikuti, ada yang absolut menyembah gitu. Oke, berarti kesimpulan dari mempertuhan itu apa? Perbuatan mempertuhan adalah apa? Menyembah dan mengikuti. Menyembah dan mengikuti. Berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu menyembah dan mengikuti hawa nafsu. Iya, memang ada. Oke, gimana caranya menyembah hawa nafsu? Ya, menyembah hawa nafsu itu ada mencintai dunia dengan sebanyak-banyak dunia itu. Berarti mencintai hawa nafsunya. Iya, mencintai hawa nafsu. Oke, baik. Kita tulis nih kesimpulan kamu. Nanti kita tarik kesimpulan apakah orang Islam mempertuhan dan menyembah Muhammad. Baik. Saya tanya, apakah kamu mencintai Muhammad? Mencintai 100%. Oke. Apakah kamu mengutamakan Muhammad lebih daripada dirimu sendiri, lebih daripada nyawamu, lebih dari ibumu, lebih dari hartamu? Lebih dari mulai kamu bingung kamu. Ya, oke. Apakah kamu mengikuti dia? Mengikuti tetapi tidak menyembah. Jangan ngeklaim kamu. Menyembah lagi, balik lagi. Menyembah itu apa? Apa menyembah itu? Saya mengikuti, ya. Terus bagaimana terus? Memang ngomong-ngomong orang Islam nih siapin bodrek banyak-banyak. Kamu dengerin Andang. Ya. Menyembah itu perbuatan apa? Menyembah itu perbuatan orang yang menuhankan, menyembah Allah misalkan. Saya mempertuhankan Allah, saya menyembah Allah. Makin mumet. Coba. Gini aja dah. Ada nggak orang yang menyembah setan? Ada. Gimana caranya nyembah setan? Menyembah setan itu ya termasuk yang disebutkan dalam ayat itu, mengikuti hawa gimana nafsu. caranya orang dikategorikan menyembah setan itu gimana?
orang yang melakukan perbuatan zina itu kan sudah diberitakan ada setan itu. Berarti orang yang menuruti perintah-perintah setan. Ya, termasuk Oke. mengikuti hawa nafsu sudah. Oke. Berarti kalau ada orang mengikuti setan, tahluk, tunduk, patuh kepada setan, berarti Sudah termasuk disebut merupakan penuhan hawa setan, nafsu, penyembah ya. setan. Di sini letak kesalahan Anda, Bang Edis. Iya, kan di sini letak kesalahan. Tidak harus menyembah. Saya itu cuman mau ngomong begini, kalian orang Islam itu, kalian itu mempertuhan anaknya Aminah namanya Muhammad. Bukan berarti saya katakan kalian percaya Muhammad itu pencipta langit dan bumi, bukan. Boro-boro Muhammad pencipta langit dan bumi, nyiptain laler aja dia nggak bisa. Dengar. Tenang. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya bukan berarti orang tersebut menganggap hawa nafsunya pencipta langit dan bumi. Setuju? Setuju nggak? Ya, Orang yang terus. mempertuhan setan bukan berarti menganggap setan pencipta langit dan bumi, betul? Betul. Ya. Berarti kesimpulannya orang yang mempertuhan adalah suatu perbuatan menaklukkan diri terhadap sesuatu itu, menyerahkan dirinya dalam keadaan patuh dan tunduk sehingga dia mengikuti apapun yang diinginkan oleh sesuatu tersebut. Setuju? Setuju. Setuju. Saya tanya, terhadap Muhammad seorang muslim berbuat yang demikian itu enggak? Sesuai yang diberitakan Nabi Muhammad mengikuti. Iya, makanya kamu sebenarnya mempertuhan anaknya Aminah. Kamu itu membuat diri kamu tahluk, tunduk, dikuasai anaknya Aminah yang ada di kuburan. Tiap hari saya mau menyadarkan kalian, wahai umat Islam, sadarlah kalian bahwa kalian itu mempertuhan Muhammad. Tapi kan atas perintah Allah. Atas Iya, Allah menyuruh kalian mempertuhan Muhammad. Sama seperti kami orang Kristen, Bapa di sorga memerintahkan kami mempertuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu keinginan Bapa di sorga itu. Supaya setiap orang yang menaklukkan diri, tahluk, tunduk, patuh kepada Yesus, di detik yang sama sesungguhnya dia telah tahluk, tunduk kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Dengan cara demikianlah orang diselamatkan. Paham? Makanya di dalam Kristen itu, ketika Anda menaklukkan diri kepada Roh Kudus, menaklukkan diri Anda kepada Yesus, sesungguhnya Anda sedang menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Sama seperti kamu, ketika kamu menaklukkan diri kepada Muhammad, sesungguhnya kamu sedang menaklukkan diri kepada Allah. Makanya akhirnya kalian pergi ke Arab, lempar-lemparan batu. Karena kamu menuruti Muhammad itu. Ada batu nih, cium batu, itu. Ketika kamu mempertuhan Muhammad, kamu pergi ke Arab nyiumin batu. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhanmu. Jangan Muhammad lagi. Cuma klaimnya saja kamu, Edis. Itu, Edis. Klaimnya Anda saja. Iya, jangan memaksakan kamu. Kamu jangan memaksakan. Kamu hanya bisa. Saya tidak bikin memaksakan kamu yang nggak percaya sama penjelasan Al-Quran dan Muhammad. Kamu pikir mempertuhan itu adalah menganggap dia pencipta langit dan bumi. Padahal bukan itu yang dimaksud mempertuhan di dalam Salahnya saya Quran. mengikuti Nabi saya apa? Coba, salahnya saya mengikuti Nabi saya apa? Gitu. Kalau kamu mengikuti Muhammad, akhirnya kamu pergi ke Arab nyiumin batu di Arab Saudi. Kan senang saya, senang. Bukan masalah Bukan kamu atas senang perintah atau Nabi. tidak. Masalahnya, kalau kamu mempertuhan Muhammad, kamu jadi nyium-nyiumin batu. Kan nggak masalah. Kamu kan cium istrinya atas dasar senang, bukan menuhankan istrinya kan?
Benar kan? Gak nyambung lagi nih orang nih. Ya kan? Apakah kamu menuhankan istrinya Bang Edi? Dengar, Apakah dengar, kamu menuhankan istrinya? dengar ya. Ya. Kalau Kakinya kamu saja ini. Kamu cium istri enggak? Memang ngomong orang Islam, siapin paramek yang banyak teman-teman. Ngeklaim kamu jangan ngeklaim kamu. Andang, Dulu. Kamu siapa yang lebih kamu cintai dari dengar Andang? Siapa yang lebih kamu cintai, Muhammad atau istrimu? Kan anak dicium. Wah, anakku sayang, apakah itu menuhankan? Siapa yang bilang mencium itu menuhankan? Kamu klaim saja kamu barusan. Akibat kamu dari menuhankan Muhammad, jadinya kamu jadi tukang cium-cium batu, itu yang saya bilang. Kan senang, ngapain kamu mengganggu kesenangan saya? Bukan ngapain mengganggu kesenanganmu. Saya cuman bilang, kalau kamu mempertuhan Muhammad, akhirnya kamu jadi tukang cium batu di Arab. Tidak masalah Bang Edis, karena dia pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, makanya saya mengikuti. Mengikuti langkahnya begitu. Oke, baik. Jadi kamu sudah mengakui mempertuhan Muhammad ya? Bagaimana? Pura-pura buta. Jadi kamu sudah mengakui bahwa kamu mempertuhan Muhammad? Coba jawab saya dulu. Kamu cium istrinya apa enggak? Cium istrinya? Istrinya siapa? Iya. Kamu cium istrinya? Saya akan cium batu. Saya akan cium batu. Terima kasih Tobias. Iya, Dengar, kan? Andang. Pelan-pelan Ya. Andang. Saya Tadi akan ini cium kan batu, kamu Anda saya tanya di salah, kan? awal. Apakah kamu Iya, mempertuhan coba. Muhammad? Diurut, ayo. Kamu kan saya tanya di awal, apakah kamu mempertuhan Muhammad? Kamu jawab tidak, betul? Tidak. Oke, sekarang kamu sudah Betul. akui mempertuhan Muhammad? Tidak, karena tidak. Maksudnya saya mempertuhankan Muhammad. Tidak. Nabi Muhammad tidak. Karena saya tidak menyembah Muhammad. Oke, Saya tidak menyembah betul Nabi nggak kamu Muhammad. panggil Muhammad? Nah, itu sudah salahnya. Apa salahnya saya panggil Nabi? Iya, berarti kamu nyembah Muhammad. Jangan Ya klaim, Rasulullah. jangan klaim. Ya Rasulullah. Benar gak kamu gitu-gitu sama Muhammad? Sama dengan kamu, wahai istriku sayang, wahai istriku, kamu menuhankan istrimu. Bukan. Kalau istri saya masih hidup, saya panggil istri saya bisa jawab. Sekarang Muhammad kau panggil-panggil gimana? Sama pakai des. Nabiku kalau masih hidup saya panggil datang ke sini. Oke, apakah Muhammad masih hidup? Meninggal. Sudah. Meninggal. Kalau manggil-manggil orang yang meninggal? Karena manusiawi, benar. Kalau orang manggil-manggil orang meninggal, sebentar, tenang. Kalau orang manggil-manggil orang meninggal, itu namanya apa? Meninggal dunia. Orang memanggil. Karena Dengar. orang meninggal ruhnya masih hidup, Bang Ides. Apa? Orang meninggal ruhnya masih hidup. Oke, Itu berarti ada. semua orang meninggal rohnya masih hidup. Iya. Berarti boleh manggil-manggil orang meninggal dalam agama Islam? Iya. Bang Edis mati, nanti ruhnya Sebentar. hidup. Di dalam agama Islam boleh nggak berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal? Boleh, nggak apa-apa. Nggak musyrik? Apanya musyrik? Yang musyrik itu menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Enggak, cuma manggil. Kamu banyak. Kalau orang yang manggil, tunggu dulu, jangan klik. Kenapa kamu berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Tunggu, kalau orang yang semua manggil-manggil kamu dianggap menyekutukan, kamu hanya memanggil Tuhanmu saja, jangan panggil yang lain, gitu. Loh, siapa bilang memanggil? Kini kamu memanggil orang mati. Katanya saya memanggil-manggil, nggak musyrik gitu kan. Kalau dia Memanggil-manggil orang mati, bukan memanggil-manggil. Loh, katanya nggak musyrik, katanya begitu barusan. Memanggil orang mati maksud saya. Ya, memanggil orang mati karena Oke. mati hidup. Apakah kamu memanggil-manggil orang mati? Ya. Oke, siapa namanya? Nabi Mustafa. Siapa namanya?
Apa? Siapa namanya? Apanya? Nah, mulai pura-pura pikun Nama kan. apanya maksudnya? Nama Pelan-pelan, apa? pelan-pelan. Ya. Apakah kamu memanggil-manggil Muhammad? Iya. Apakah Muhammad sudah mati? Iya. Berarti kamu memanggil-manggil orang mati, betul? Betul. Salahnya di Nah, mana? berarti Islam adalah orang yang berseru-seru kepada orang mati, betul? Karena ada Mulai, sisa cinta saya. mulai. Angel, wes, angel Salahnya tenan di mana? tuturan. Ayo. Salahnya di mana? Angel Bang tenan Idris? tuturanmu. Jangan dong. Allah. Coba Salahnya pelan-pelan, di mana, pelan-pelan, Bang Idris? pelan-pelan. Ya, Saya ulangi salahnya lagi. di mana? Teman-teman tolong nanti direkam dan dijadikan VT kalian ya. Pelan. Apakah kamu memanggil-manggil Muhammad? Iya. Apakah Muhammad sudah mati? Iya. Berarti Islam adalah orang yang memanggil-manggil orang mati. Salahnya itu di mana? Nyampe di sini. Enggak, saya enggak nanya salah. Di sini Apakah salahnya. Islam memanggil orang mati? Iya, jasadnya mati. Meninggal Tapi dunia. Sudah saya bilang teman-teman, agama yang berseru-seru kepada mayat, agama Islam. Makanya sadar, jangan kalian mempertuhan mayatnya Muhammad. Sungguh nekat yang nyata. pertuhankan itu yang ada salah. Saya sudah ngomong, dengar ya, saya sudah pernah debat dengan pendebat Muslim namanya Ar-Rashid. Dia sudah mengakui bahwa orang Islam itu memang mempertuhan mayat. Nih ya, saya tunjukkan sama kamu bagaimana pengakuan seorang Muslim yang berdebat dengan saya. Dan dia mengakui bahwa orang Islam itu mempertuhan mayat. Coba kamu dengarkan ya. Dengarkan ini. Apakah orang Islam mempertuhan mayat? Saya cari dulu akunnya. Sebentar. Nih ya. Nih. Perhatikan. Lucu lo Bang Idris. Solong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Sudah jelas. Jadi akui. Nunjuk. Coba sekarang buat pengakuan. Pengakuan yuk. Sekarang buat pengakuan. Aku bersaksi. Sebentar. Nanti habis itu lanjut. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Jangan mengikuti kamu. Apa itu kamu dulu? Yang akan disaksikan apa? Bahwa umat Islam bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat. Coba, aku bersaksi. Anda bukan hidup itu. Enggak. Tadi iya, sekarang enggak. Aku Itu bersaksi. Kan urusan orang video dalam video. Aku itu kan bersaksi. urusan orang lain ditujukan kepada Coba, aku saya, bersaksi. gitu. Aku bersaksi Bahwa umat Islam. bahwa saya Umat Islam. enggak, kenapa saya menyaksikan Oh yaudah umat saya, Islam oke. Islam? Aku bersaksi. Aku bersaksi. Gini tangannya begini. Aku bersaksi. Jangan dulu. Nah. Ya udah, aku bersaksi. Oh gini, begini tangannya begini. Oke, tangannya begini yuk. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Ya, saya tidak akan bersaksi selama tidak ada kejelasan. Oke, sekarang saya tanya lagi biar jelas. Apakah kamu berseru-seru kepada Muhammad? Iya, betul. Apakah Muhammad ada di kuburan? Ada. Oke, berarti kamu berseru-seru kepada orang di kuburan. Nah, letaknya di mana itu? Kok diulang-ulang itu? Ini mana ya, mengulang-ulang. Saya punya teman orang Madura juga, namanya Gus Wapi. Tolong kau panggilin dulu dia Gus Wapi. Gus Wapi. Bantuin dulu saudaramu ini Gus Wapi. Aduh. Bang.
Andang, Ya, itu coba juga. dengerin Andang. Tunggu dulu. Andang, dengerin Andang. Ya. Kamu kan Bukan sudah saya mengakui cinta bahwa itu. kamu berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul. Betul. Oke, sekarang yuk. Aku bersaksi. Coba saya tanpa jangan bersaksi dulu, karena takut Anda. Iya nanti. Tunggu dulu. Aduh. Jangan dulu. Termasuk Gimana Anda? Gimana? Kamu kan sudah mengakui bahwasanya kamu berseru-seru kepada Muhammad dan Muhammad sudah meninggal. Makanya kamu berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa kamu sekarang tidak mau bersaksi? Gimana itu? Gimana? Salahnya kalau Kita saya nggak ngomong disuruh- salah atau benar. Kita mengatakan bahwa keadaan orang Islam adalah orang yang berseru-seru kepada orang mati, betul? Aduh, diulang-ulang. Salahnya di mana dong? Masalahnya. Oke lah, baiklah Andang. Saya undang dulu muslim yang lain ya Bang ya. Coba lihat di kuburan itu. Oke lah, saya undang dulu yang muslim lah. Ini sakit kepala saya. Aduh. Ya teman-teman, bagi teman-teman ya yang prihatin dengan saya dan mau mengirim bodrek kepada saya, silahkan. Karena yang kita hadapi ini orang memang yang ya kalian tahu sendirilah, memang IQ-nya aduh. Ya, jadi kita iklan sejenak dulu teman-teman. Ya, kita kirim bodrek dulu ya, bodrek. Oke, kepada teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, yang prihatin dengan Edis TV yang menghadapi orang-orang yang aduh, botolnya tingkat dewa mengalir sampai jauh ya. Teman-teman bisa mensupport Edis TV di situ ya. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, boleh kirim paramek bodrek ke situ untuk beli bodrek. Ya, teman-teman, bagi teman-teman saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus yang memiliki berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport ya kolekte untuk pendirian rumah apologet yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman bisa mensupport juga yang ada tulisan di layar yang berjalan itu, tulisan yang bergerak itu ya di YouTube ya, ini di TikTok. Teman-teman bisa support situ. Ada juga Zelle-nya ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita balikan kembali. Semoga ketemu dengan muslim yang waras ya teman-teman ya. Semoga.